Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel setia saya Timbun NPC pastinya. Masih di seputar wisata religi Pulau Dewata Bali. Nah, kali ini saya Timbun ajak kalian semua ke makom Habib Ali bin Umar Bafaqih. Tempatnya di Jalan Semangka, Loluan Barat, Negara Jemberana, Bali, yang terus ramai dikunjungi para peziarah Nusantara. Bahkan dari Malaysia pun juga berziarah ke makam beliau. Ya, seperti yang kita ketahui, Bali yang bermayoritaskan penduduk agama Hindu, terdapat beberapa kampung Muslim. Salah satunya adalah Loluan yang terletak di Kabupaten Jemberana. Disinilah terdapat jejak perjuangan salah satu ulama penyebar agama Islam di Bali, yaitu Habib Ali Bafaqih, seorang wali yang merupakan satu dari wali Pitu. Namun, Habib Ali Bafaqih harus melakukan pengembaraan jauh terlebih dahulu sebelum sampai di kampung Loluan ini. Habib Ali Bafaqih dilahirkan pada 1882 di Kampung Arab Latang, Kabupaten Banyuwangi, dari pasangan Habib Umar Bafaqih dan Syarifah Nur Zainab bin Abdullah Al-Haddad. Sang ibu Syarifah Nur Zainab merupakan seorang hafidhoh Al-Quran. Sejak belia, Habib Ali Bafaqih memperoleh pendidikan agama dari kedua orang tuanya, terutama ngaji Al-Quran pada usia 7 tahun. Beliau telah menguasai Nahwu Shorof dan menghafal Al-Quran. Selain ilmu agama, Habib Ali Bafaqih juga diajari ilmu kependekaran atau Pancasilat. Setelah memperoleh pendidikan agama dari kedua orang tuanya, Habib Ali Bafaqih melanjutkan berguru kepada para ulama seperti Habib Muhammad Ba'abud dan Kiai Soleh Latang. Dan di usianya yang ke-15 tahun, beliau berguru kepada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Madura. Habib Ali Bafaqih justru diminta untuk mengajar santrinya hanya 3 bulan saja. Habib Ali Bafaqih berguru kepada Kiai Khalil lantaran disuruh keluar dari pondok sebab telah memiliki ilmu yang memadai. Dan di usia beliau yang ke-17 tahun, sekitaran 1899, Habib Ali Bafaqih menuju Tanah Suci untuk memperdalam ilmu agamanya kepada beberapa ulama tersohor ketika itu, seperti Said Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga masih banyak lagi guru-guru beliau lain. Dan keberangkatannya ke Tanah Suci ini atas sponsor ulama terkemuka di Banyuwangi saat itu, yang bernama Haji Sanusi. Dan Habib Ali Bafaqih bermukim di Mekah selama 7 tahun. Dan sepulang dari Tanah Suci, beliau kembali ke tanah air dan nyantri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, berguru pada Kiai Haji Hasbullah. Setelah itu, Habib Ali Bafaqih mengajar di Madrasah Al-Khairiyah selama setahun di tanah kelahiran Banyuwangi. Seiring berjalannya waktu, beliau dipanggil oleh ulama besar dari Loluan Bali, yaitu Datuk Kiai Haji Muhammad Said. Atas permintaan sang datuk, pada tahun 1918, Habib Ali Bafaqih menyeberang ke Bali menuju Loluan. Dan pada tahun 1935, beliau mendirikan Pondok Pesantren Samsul Huda yang kini telah meneteskan ribuan ulama, dai, dan ustazah. Dan mereka belajar membaur dengan kehidupan masyarakat Loluan yang sejak ratusan tahun lalu telah dikunjungi oleh ulama-ulama tangguh dari berbagai daerah, tak terkecuali ulama besar dari Terengganu, Malaysia, yang meninggalkan negerinya lalu hijrah ke Loluan sekitar awal abad 19. Dan cara dakwah beliau banyak diterima oleh masyarakat Bali, termasuk dari mereka-mereka yang non-muslim, sehingga di daerah Loluan ini masyarakat Islam dan Hindu berdampingan, membaur, penuh toleransi dan kedamaian. Dan beliau wafat pada 27 Februari 1999 Masehi di Loluan Barat, Jemberana, Bali, hingga beliau tutup usia di umur 107 tahun.
Dan makom Habib Ali Bafaki terletak di area Pondok Pesantren Samsul Huda, Jalan Semangka, Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, Bali, yang selalu diziarahi banyak orang dari berbagai pelosok negeri, yang jadi penanda bahwa adanya Wali Pitu di Pulau Dewata Bali. Dan karomah beliau masih dikenang oleh para peziarah, juga juru kunci yang menjaga makom beliau yang bernama Ustadz Miftah Amidan. Seperti apakah cerita singkat juru kunci penjaga makom Habib Ali Bafaki terkait karomah beliau? Iya, karomah yang Pak paling diingat apa aja? Beliau sudah meninggal bisa menyanyi. Waktu tahun 2000 ada kami dari Jakarta bilang sama saya, Ustaz, Habibnya kapan meninggal? Tahun 99, beliau tidak percaya. Loh, tahun 2000 dia masih ngimami di daerah saya. Saya bilang, tidak masa, kata saya. Padahal beliau sudah almarhum ya, Ustaz. Tahun kan wafatnya kan 99. 99, iya. Beliau bisa mengobatkan sakit gigi, bisa. Kok banyak segala macam. Itu kejadian itu dengan jamaahnya itu, ya, jamaahnya dek mana? Yang dari Jakarta. Yang dari Jakarta, saya, Ustaz, Habibnya kapan meninggal? Tahun 99. Masa tahun 99 orang masih di rumah saya tahun 2000 masih ngimami, saya juga tidak percaya. Tak tahu langsung, tak tanya apa, kasih tahu bapaknya tahun 99, di pemesannya tahun 99. Nah, baru dia percaya. Ke rumah beliau ya. Merinding saya sampai ini interview. Kok sampean betul-betul meniat punya hajat, insya Allah dikabulkan. Tapi melalui yang di atas juga. Iya. Perantara. Ya, perantaranya. Kita hanya perantara, cuma kita mendapat barokah para wali-wali. Kalau hidayah tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustadz ya. Tapi karomahnya beliau banyak sekali. Dan semenjak ini kedatangan beliau ke tanah Bali ini seperti apa perkembangan Islam? Berkembang pesat atau bertahap? Berkembang besar. Kalau di sini mayoritas muslim semua, tidak ada campuran sama sekali, satu kelurahan lebih. Kalau cari DPR itu 2 kursi dapat lebih. Lumayan. Kalau untuk di sini juru kuncinya saya, sampean ya. Iya. Baru 11 tahun. 11 tahun. Juga menjual ini ya, perlengkapan untuk pengobatan ya. Pengobatan ini baru bagi peziarah. Iya. Berarti di situ Bondo Habib Bafaki ini bertemunya dengan di situ Bondo ya. Asli situ Bondo Sarifah Zainah ini. Kurang tahu deh. Cuma dikumpulkan dengan Bafaki di sini ya. Berarti meninggal beliau diambil dari dari kubur umum dipindahkan ke sini. Ternyata dari situ Bondo ya Sarifah Zainal binti Abdul Qadir. Sarifah Zainal binti Abdul Qadir. Berarti beliaunya sudah lama di Bali. Lama di Bali sebelum ini ya. Sebelum bertemu dengan Habib Bafaki ya. Beliaunya ke situ Bondo yang Habib Bafaki. Habibnya kelahirannya Banyuwangi. Banyuwangi. Terus berdakwah beliau ke Bali. Berdakwah melalui siar Islamnya menetap di Bali di sini. Dulu Bali Lombok. Bali Lombok. Akhirnya beliau menetap di sini. Perkembangan Islam agak lambat di Bali. Akhirnya beliau tinggal di Bali, di negara ini. Subhanallah. Jadi ternyata Sarifah Zainab itu asli situ Bondo ya. Iya. Saya sendiri orang situ Bondo kurang paham jadi tahun berapa? Ustadz iya itu. Makanya saya langsung gali informasi lebih lanjut lagi tentang Habib Bafaki ini. Ya, itulah sejarah singkat Habibana Habib Ali Bafaki, Wali Pitu di Pulau Dewata Bali, yang perlu kita kunjungi jika Ikhwan Fillah semua berkunjung ke Pulau Dewata Bali, khususnya di Bali Barat, Kabupaten Jemberana, Bali. Demikian wisata religi kami di Pulau Dewata Bali.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di wisata religi kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam